Assalamualaikum Sobat Tanam-Tanam, ketemu lagi dengan Abi Khalif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Di video kali ini kita mau membahas dua buah tanaman, yaitu sedum ya, namanya burrows tail, dan yang namanya satunya donkey tail. Dua tanaman ini adalah tanaman gantung yang gampang banget tumbuhnya, dan kalau teman-teman pandai ngerawatnya, mereka ini bisa panjang menjuntai ya. Sering juga disebut dengan apa ya, bahasa orang sini, air mata putri atau air terjun ya, jenis itu namanya. Tapi kalau setahu saya namanya burrows tail dan donkey tail. Jadi nanti tolong dikoreksi kalau ada nama lain ya, atau mungkin sebutannya di tempat teman-teman beda, silakan nanti sebutin di kolom komentar ya. Nah, tapi sebelum itu kita ingatkan lagi buat sobat yang baru nemu channel Tanam-Tanam, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, serta nyalakan notifikasi loncengnya. Kalau punya akun Facebook, silakan join di grup Sahabat Tanam-Tanam TV, tempat kita berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan tanaman gantung yang satu ini. Burrows tail dan donkey tail ini masuknya sukulen, dan dia ini gampang banget tumbuhnya ya teman-teman ya. Mereka ini suka kelembapan, tapi nggak terlalu basah sampai lembek gitu nggak, karena nanti bisa busuk. Dan teman-teman kalau mau memperbanyak tanaman ini itu sangat simpel sekali, karena satu daunnya ini bisa tumbuh. Ya, bisa tumbuh. Jadi dari satu daun ini kan banyak daunnya ya. Ini bisa menumbuhkan satu tanaman ya teman-teman ya. Saya cari yang rontok ya. Kayaknya ada yang rontok satu. Nah ini salah satu contohnya. Jadi dari satu rontokan daun ini dia bisa menumbuhkan akar. Ya, terus setelah dia menumbuhkan akar, nanti dia akan menumbuhkan daun. Nah, terus bekas daun lamanya itu nanti dia akan rontok dan mati ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini ada di pojokan. Jadi dia rontok kan ya, jadi dari rontokannya daun. Ini contoh nyata ini ya. Nah ini daunnya yang rontok, dan ini anakannya sudah tumbuh akarnya. Nah ini satu lagi. Nah ini kalau saya cabut dia mati ya teman-teman ya, karena akarnya melekat di sini, di dalam sini. Nah ini nanti dia akan memanjang terus menjuntai keluar, jadilah juntaian baru satu lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya banyak waktu di rumah untuk memperbanyak tanaman yang satu ini, itu hasilnya bisa lumayan, karena harganya itu nggak pernah turun, nggak pernah naik. Rata-rata ya sekitar 10.000 sampai 15.000. Tapi ya itu, ini adalah salah satu tanaman yang evergreen kalau menurut saya. Mereka nggak terpaut tren seperti trennya tanaman hias. Kalau dulu anthurium, monstera, keladi dan lain-lain harganya mahal terus tiba-tiba turun. Tanaman yang satu ini nggak pernah mahal, nggak pernah turun. Ya harganya segitu-segitu aja. Satu potnya paling kalau di sini itu kisaran 15.000, 20.000. Mentok itu ada di harga 40.000. Itu pun yang sudah rimbun sekali ya teman-teman ya. Dan mereka nggak terpaut dengan tren tanaman. Mau tanaman hias lagi mahal, mereka segitu. Mau tanaman hias lagi turun harganya, mereka juga tetap segitu. Jadi harganya itu stabil justru. Dan dengan memperbanyak tanaman ini di rumah, kalau misalkan teman-teman penjual kembang atau penjual tanaman hias, itu dalam waktu beberapa bulan biasanya mereka sudah punya banyak sekali stok untuk tanaman gantung yang satu ini. Dan biasanya di potin kecil-kecil itu ya, untuk bibitannya itu sudah banyak banget. Selain dengan daun, teman-teman juga bisa pecah akar ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan mereka sudah berkoloni seperti ini, itu akarnya jadi satu. Jadi dari satu ini dia bisa bercabang-cabang, dan ini bisa kita pecah-pecah ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Nah ini kan dari satu batang sini, satu batang ini dia punya cabang satu lagi, punya cabang satu lagi, punya cabang satu lagi. Dan dari batangnya kita potong, mereka juga bisa menghasilkan keturunan. Nah caranya biar teman-teman jadi cepat banyak, cukup dengan menggunakan media tanam. Media tanamnya tanah biasa seperti ini. Jangan pakai yang aneh-aneh, karena mereka sukanya itu tanahnya sebenarnya yang semi kering. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kering banget malahan. Ya punya saya nggak suka terlalu sering siram untuk tanaman ini, karena biasanya saya akan pegang daunnya. Nah ini tips buat teman-teman yang pelihara donkey tail, burrows tail, atau aneka macam sukulen dan kaktus tapi sering busuk. Tipsnya adalah pegang daunnya ya, pegang daunnya dan dirasakan. Kalau ada daun yang sudah seperti ini, agak keriput-keriput ya, nah ini tandanya dia butuh air. Tapi kalau ada daun yang segar seperti ini tandanya dia cukup air. Nah ini ya, nah ini yang seger ya, dia cukup air. Terus yang agak keriput ini dia kurang air. Bedanya apa? Bedanya nggak ada sebenarnya. Nanti kalau misalkan yang keriput-keriput ini agak kempes kalau dipegang, sedangkan yang cukup air ini kalau dipegang dia tegang, keras. Nah kalau misalkan kita siram lagi, mereka akan kembang lagi ya teman-teman ya, jadi gembung lagi.
Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Maka kalau saran saya, siramnya itu jangan terlalu sering. Siramnya itu cukup kalau medianya itu dirasa cukup kering, baru disiram. Itu akan lebih sehat, lebih aman dari kebusukan. Karena kalau terlalu sering siram, sukulen ini mirip seperti kaktus ya. Mereka itu bisa menyimpan air, seperti aloe vera. Mereka bisa menyimpan air di batang dan di pelepah daunnya. Sehingga kalau misalkan terlalu banyak air, terjadi busuk ya malah. Kita kembang biakan, yuk. Caranya gampang banget. Teman-teman kalau mau ngembang biakan, jangan ambil yang di ujung. Kasihan, karena yang di ujung kan nanti juntaiannya jadi jelek ya. Kita ambil yang di bagian pangkal. Yang di bagian pangkal ini udah tua, udah besar-besar daunnya. Nah ini kita tinggal tata ya teman-teman ya. Kita tinggal tata ke atas media seperti ini. Nah ini yang jadi concern atau jadi perhatian utama, natanya jangan kebalik. Karena kalau kebalik seperti ini, biasanya tumbuhnya itu agak susah ya. Karena daunnya nanti tumbuhnya itu ke arah sini teman-teman, ke arah sini. Ya, jadi bukan begini namanya, tapi begini. Nah ini aja sih yang jadi teman-teman perhatikan. Nah terus yang ini, kalau yang ini, yang bulat ini, burostil. Nah ini ya, ini sama, tapi ini bisa bolak-balik posisi daunnya. Paling aman kalau ditanam posisi miring. Nah ini posisi miring. Nah ada beberapa sukulen juga yang daunnya pipih ya teman-teman ya. Itu bisa ditanam dengan posisi miring. Lebih bagus posisi miring kalau menurut saya daripada posisi tertidur. Karena posisi miring dari dua arah dia dapat satu arah akar, satu arah tunas. Kalau misalkan posisinya seperti ini, kadang-kadang kita kebalik. Sehingga posisi batangnya atau tunasnya turun ke bawah, akarnya di atas. Nah ini agak kurang baik. Jadi mending lebih aman kalau posisi miring ya teman-teman ya. Nah ini. Nah kalau yang ini, khusus yang ini, yang seperti pisang ini bentuknya, memang dia lebih enak kalau posisinya tegak seperti ini. Karena kita sudah tahu ya, tunasnya itu keluarnya ke atas, akarnya ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk menyemainya kita cuman butuh sprayer. Jadi jangan disiram, mereka cuman butuh kelembapan sedikit aja teman-teman. Nggak usah terlalu basah. Dan kita simpan di tempat yang kena sinar matahari pagi, terhindar dari hujan. Ingat, wajib kena sinar matahari pagi. Kalau misalkan teman-teman nggak dapat sinar matahari pagi, pakai sinar matahari sore. Mereka ini sukulen dan suka sinar matahari ya teman-teman ya. Bahkan bisa tahan lama sekali seperti aloe vera tanpa air. Ya, tanpa air mereka bisa kuat. Tapi kalau misalkan mereka nggak dapat sinar matahari, mereka justru akan satu mengalami etiolasi atau memanjang, jadi kurus dan langsing. Tapi yang kedua juga cepat mati. Jadi justru mereka ini butuh sinar matahari lebih banyak daripada tanaman-tanaman daun yang seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah ini gampang sekali. Jadi dari satu daun ini nanti teman-teman akan mendapatkan satu tunas muda. Satu tunas muda yang seperti ini, yang sekecil ini. Nah ini seperti ini contohnya ya. Nah ini nih. Ini gampang kelihatan banget ya. Tuh ini akarnya turun ke bawah, tunasnya ke atas. Saya taruh sini. Nah jadi nanti tumbuhnya seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman kumpulkan 3-4 atau 5 juga boleh ya. Tunas muda seperti ini jadikan satu. Jadikan satu menggerombol. Nah, kita akan tumbuhkan mereka biar jadi satu rumpun yang bisa menjuntai. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Ini isinya berapa kemarin ya? Saya lupa waktu nyemai. Jadi kita semai dengan jumlah tanaman yang banyak itu juga nggak masalah. Justru makin rimbun dan makin cantik ya teman-teman ya. Dan ini bisa teman-teman kombinasikan dengan aneka pot yang sekarang potnya itu udah macam-macam. Mungkin ada pot yang bentuknya kayak orang terus jadi rambut. Nah itu juga bagus banget. Jadi nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Dan tips ini juga berlaku untuk semua jenis sukulen. Sukulen mau yang bentuknya mawar, mau yang bentuknya panjang-panjang, semuanya bisa kita perbanyak dengan cara ini ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tangkap tadi kunci-kuncinya. Ingat, ambil daun yang paling tua karena di situ banyak sekali nutrisinya. Terus yang kedua, posisi nanamnya, dan yang ketiga penempatannya. Nah, seperti itu ya sobat tanam-tanam. Semoga konten kita kali ini memberi inspirasi buat sobat tanam-tanam semuanya dan semoga bermanfaat. Saya Abi Khalif. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.